Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Kawati dengan NIM 0811382328. Sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pemodern matematika. Sini saya mengambil judul Option Dynamic Mathematical Model and Analysis. Nah, di sini dengan author Beza Zeleke Aga, Hika Geometry, The Best of Beza Zeleke Aga. The word is said di jasa bagi dinsa EPP Regasa Geret. Baik, untuk selanjutnya itu ada abstrak. Di sini studi ini mengusulkan dan menganalisis sebuah model matematika deterministik untuk menggambarkan dinamika penularan korupsi. Pertama, dibuktikan bahwa solusi model bersifat terbatas dan positif. Pendekatan Next Generation Matrix digunakan untuk menghitung bilangan reproduksi dasar R0 pada kondisi kesetimbangan bebas korupsi. Matriks Jacobian dan fungsi Lyapunov digunakan untuk menunjukkan bahwa ketidakseimbangan bebas korupsi stabil secara asimptotik, baik secara lokal maupun global ketika R0 kurang dari 1. Sebaliknya, kesetimbangan endemik akan muncul. Sensitivitas parameter model juga dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik publik dipengaruhi oleh ajaran keagamaan. Dua sektor yang paling berpengaruh dalam pengendalian korupsi adalah pendidikan dan lembaga pemasyarakatan. Studi ini merekomendasikan peningkatan investasi pada pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran memasukkan materi anti korupsi ke kurikulum yang melibatkan pemuka agama untuk mengajarkan bahayanya korupsi serta menggunakan hukuman penjara sebagai kontrol hasil simulasi numerik konsisten dengan analisis matematis. Baik, yang selanjutnya itu ada latar belakang. Di sini latar belakangnya yang pertama itu ada korupsi adalah aktivitas ilegal untuk keuntungan pribadi oleh pejabat publik ataupun swasta. Yang kedua, berdampak negatif pada ekonomi, sosial, politik suatu negara. Yang ketiga itu ada studi matematika. Studi matematis digunakan untuk memahami penyebaran dan pengendalian korupsi. Untuk yang keempat itu ada tujuan membuat model matematika deterministik untuk menggambarkan dinamika penyebaran korupsi. Untuk yang terakhir itu ada model ini memasukkan pertimbangan individu jujur ataupun H yang dapat menjadi rentan S karena keinginan atau kemiskinan serta menganalisis dampak pendidikan, agama, dan hukuman penjara. Model yang pertama itu ada formulasi model. Populasi dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu S, ada rentan terhadap korupsi, dan C itu individu yang korup, dan R individu yang pulih. A individu jujur, dan yang untuk total populasi N ini S ditambah C ditambah R ditambah H. Jadi untuk total populasi itu ditambah antara keempat ini, dan yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi kemiskinan, pendidikan, agama, dan hukuman. Untuk asumsi utama model ada 4 persamaan diferensial nonlinear menjelaskan perubahan tiap kelas, perpindahan antar kelas dipengaruhi oleh yang ini untuk yang pertama itu tingkat kontak antara rentan dan korup. Yang selanjutnya itu G pengaruh pendidikan dan N pengaruh agama. Untuk yang ini pengaruh hukuman jarak. Dan selanjutnya itu tingkat kejujuran menjadi rentan. Untuk analisis modelnya itu ini variat, region, solusi model, tetap positif dan terbatas. Dan yang selanjutnya itu corruption free equilibrium atau CFE terjadi saat C sama dengan 0 dan basic reproduction number R0. Itu ini untuk rumusnya. Dan di sini R0 ini kalau kurang dari 1 maka korupsinya itu akan hilang. Jika R0 lebih dari 1 korupsinya menjadi endemik. Dan untuk stabilan sistem, untuk yang pertama itu ada identifikasi. Di sini stabilan lokal CFD stabil jika R0 kurang dari 1. Ini menggunakan analisis Jacobian. Untuk kestabilan global diperkuat dengan fungsi
runoff dan kestabilan endemik jika R0 kurang dari satu lebih dari satu itu sistemnya menuju keseimbangan korupsi stabil. Dan untuk analisis sensitivitasnya itu ada parameter paling berpengaruh terhadap R0. Di sini positif meningkatkan korupsi. Untuk yang pertama itu tingkat kontrak, ada kejujuran ataupun rentang. Dan negatif itu menurunkan korupsi yang pertama pendidikan, ajaran agama, hukuman. Untuk fokus kebijakannya itu ada meningkatkan untuk meningkatkan di sini tadi pendidikan ajaran agama dan hukuman dan menurunkan yang ini peningkatan korupsi seperti tingkat kontak ataupun kejujuran dan rentan. Dan di sini ada simulasi numerik yang pertama itu dilakukan menggunakan MATLAB eh, dengan nilai awal S0 sama dengan 210 dan C0 sama dengan 75 dan R0 ya sama dengan 10, H0 sama dengan 50. Hasil simulasi menunjukkan bahwa korupsi meningkat saat kemiskinan itu naik dan menurun setelah diterapkannya pendidikan agama dan hukuman. Nilai R0 sama dengan 2,29 saat menuju endemik tapi masih ada korupsi. Jenis selanjutnya itu ada pengaruh pendidikan. Peningkatannya pendidikan dari 0,2 sampai dengan 0,35 menurunkan korupsi. Untuk pendidikan publik penting dalam membentuk kesadaran anti korupsi. Untuk rekomendasi integrasikan studi anti korupsi dalam kurikulum. Untuk selanjutnya itu ada pengaruh agama. Untuk peningkatan ajaran agama menurunkan individu korup. Nah, efektif bila masyarakat percaya ada pemimpin agama dan rekomendasi libatkannya tokoh agama dalam kampanye anti korupsi. Untuk pengaruh dari hukuman, di sini ada peningkatan ataupun penjara signifikan menekankan korupsi, hukuman efektif bila tegas dan adil. Di sini ada kombinasi pendidikan agama penegakan hukum dari hasil optimal. Dan untuk kesimpulannya di sini, untuk yang pertama itu model berhasil menjelaskan dinamika penyebaran korupsi. Dan selanjutnya, korupsi dapat dikendalikan jika R0 kurang dari satu. Faktor pendidikan agama dan hukuman efektif mengurangi korupsi. Dan kebijakan yang disarankan, edukasi anti korupsi di sekolah yang pertama. Yang kedua itu ada keterlibatan tokoh agama. Dan yang terakhir itu ada penegakan hukum yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemodelan matematika dengan judul Corruption Dynamic, Mathematical Model and Analysis. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.